Kalau belum siap di komplain pelanggan, mending nggak usah jualan. Kenapa? Waktu itu gua habis nganter catering di mall, gua sempetin deh tuh mampir ke food court di lantai atas. Ya lihat-lihat, siapa tahu ada menu yang bisa gua tiru. Bukannya nemu inspirasi menu, malah gue yang buat temuin tuh malah drama. Drama antara yang jualan sama yang beli nih. Di food court itu ada banyak tenan. Di salah satu tenan ada jendela kecil buat ngeluarin makanan yang udah ready dari dapur. Jendela itu ditutupin sama plastik hitam. Ya sekilas sih yang gue lihat itu kayaknya itu plastik trash bag yang biasa dipakai buat sampah. Nggak lama gue liatin tuh tenan satu-satu, tiba-tiba ada customer nih mau beli ke tenan yang tadi gue sebutin itu. Gue lihat-liatin ternyata tuh kok pembelinya nadanya agak tinggi. Ternyata itu lagi cekcok tuh antara si pembeli dan si penjual. Gua cari tahu ternyata yang diributin itu masalah plastik tadi yang gue jelasin di awal tuh. Si pembeli itu dia komplain nih. Lah itu kan plastik buat tempat sampah, kenapa dipakai buat jendela yang biasa keluar masukin masakan gitu. Si penjualnya nih, si kasir, dia bukannya terima dengan logowo keluhannya, tapi dia malah debat. Enggak, Pak. Ini plastik baru, masih bersih. Waduh. Enggak lama kemudian akhirnya si pembeli tadinya mau beli malah nggak jadi karena udah terlanjur nggak nyaman lah dengan jawaban si penjual. Ada dua hal yang gue ambil dari kejadian ini. Yang pertama, hindari persepsi negatif sejak awal. Perhatiin detail-detail kecil yang biasa dilihat oleh pelanggan. Karena sebelum nyobain rasanya, mereka udah nilai duluan dari tampilan. Yang kedua, ini yang lebih penting, yaitu cara merespon komplainnya nih. Coba tadi si penjualnya atau si kasirnya bilang, maaf Pak, nanti saya perhatiin lagi. Terima kasih atas masukannya dan perhatiannya. Mungkin si pembeli tadi merasa didengar nih, dia keluhan gua didengarkan gitu. Jadi bisa jadi si pembeli tadi tuh nggak pulang, tapi memesan. Kan itu yang lebih penting. Dia memesan makanan. Tapi yang terjadi di kejadian ini, si penjualnya atau si kasirnya itu malah berdebat dengan berbagai alasan lah. Ya terkesan ini si kasir defensif gitu, bertahan. Dan orang gak suka dengan respon yang seperti itu. Dan ini sering terjadi juga di warteg. Di warteg, satu orang dia masak, dia ngelayanin pembeli, dia jadi kasir juga, semua jadi satu. Ketika ada komplain masuk, orang warteg kadang-kadang nggak siap dengan komplainan yang akhirnya sering terjadi kekecewaan di pelanggan-pelanggan warteg. Ya orangnya nggak ramah nih warteg ini nih, ah orang orang ini jutek nih, masa gua komplain kayak gini responnya kayak gitu, bukannya terima dikasih masukan, bukannya terima kasih dikasih masukan, malah ngomel-ngomel. Pernah nggak kayak gitu? Di tempat gua, tim selalu gua bilangin nih, ya entah karyawan atau siapapun di warteg gua bilang, kalau ada yang komplain, dengerin aja dulu. Nggak usah dibawa-bawa ke perdebatan. Lu dengerin aja dulu. Siapa tahu dia cuma pengen ngomong doang, cuma pengen ngasih masukan doang, biar kitanya makin berkembang, biar kitanya makin maju. Cukup didengerin aja tuh pelanggan. Dengerin, kalau bisa kasih tindakan juga dari masukan yang udah disampaikan oleh pelanggan.